Sejak tahun 2015, Indonesia telah menjadi salah satu anggota dari Paris Climate Agreement. Paris Climate Agreement adalah persetujuan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemanasan global ekstrim. Salah satu komitmen dari anggota Paris Agreement adalah mencapai net zero emisi untuk gas rumah kaca. Dan Indonesia sendiri berencana untuk mencapainya di tahun 2060. Tetapi untuk mencapai target itu, penggunaan sebuah teknologi yang begitu ditakuti mungkin tidak dapat dihindari. Nuklir. Tenaga nuklir. Teknologi nuklir. Kenapa penting untuk sebuah negara mencapai net zero emisi gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas yang dapat menangkap panas dari cahaya matahari. Contoh yang paling umum adalah CO2 dan gas-gas berikut. Jadi gas rumah kaca banyak, panas yang terperangkap semakin banyak, tingkat pemanasan semakin tinggi. Sehingga terjadi hal seperti cuaca ekstrim, bencana alam ekstrim, matinya banyak kehidupan laut, dan daerah pesisir semakin tenggelam. Dari mana gas rumah kaca diproduksi di Indonesia? Sumber pertama adalah LULUCF. LULUCF meskipun terdengar seperti Labu Bukawe atau grup K-pop, itu singkatan dari Land Use Change, Forestry. Jadi hal seperti penggundulan hutan untuk agrikultur, drainase, dan pembakaran lahan gambut. Aktivitas ini seringkali merusak carbon sink dan melibatkan pembakaran yang menghasilkan banyak gas rumah kaca. Idealnya, Indonesia akan meregulasi LULUCF ini. Tetapi realitanya tidak begitu mudah. Banyak aspek dari ekonomi Indonesia masih bergantung pada LULUCF, terlihat dari besarnya industri kelapa sawit dan industri kayu. Jadi kita harus lihat ke sumber selanjutnya. Sumber kedua adalah produksi energi. Produksi energi Indonesia itu didominasi dengan energi fosil, dengan batu bara 72%, minyak mentah 5,7%, dan gas alami 10,8%. Selanjutnya ada angin dan surya, biofuel dan zat sisa, dan kemudian hydro. Energi fosil seperti batu bara menghasilkan banyak CO2 dan metana. Di tahun 2022, Indonesia menghasilkan sebanyak 651.000 ton CO2 dari pembakaran energi fosil. Ini menempatkan kita nomor 7 di dunia. Belum lagi gas rumah kaca lainnya, dan sumber yang secara tidak langsung seperti emisi dari peralatan penambangan, hasil dari limbah kimia, dan lainnya. Jika Indonesia benar-benar berkomitmen pada target net zero emisi ini, maka energi fosil itu harus digantikan dengan energi terbarukan seperti hydro, surya, dan angin. Tetapi ada satu masalah yang selalu menghalangi adopsi energi terbarukan ini. Intermittency atau konsistensi dari energi-energi ini. Angin tidak akan terus berhembus, air tidak akan terus mengalir, dan sinar matahari tidak akan terus menyinari tiap saat. Berbeda dengan batu bara, minyak mentah, dan gas alami. Asalkan materialnya dibakar terus, maka energinya juga selalu ada. Tentu kita bisa store energinya dalam bentuk baterai, bahkan memanfaatkan bentuk baterai yang non-konvensional. Tetapi ini berarti membutuhkan investasi lagi dalam bentuk uang ataupun lahan untuk baterai. Meski energi terbarukan adalah masa depan, kita butuh solusi energi untuk saat ini. Dan nuklir adalah energi masa sekarang itu. Energi nuklir bisa berperan sebagai energi transisi atau energi support dari energi terbarukan. Kenapa demikian? 1. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Zilch. Produksi energi PLTN itu datang dari reaksi nuklir yang menghasilkan panas yang kemudian diubah menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Tidak ada pembakaran yang terjadi, tidak ada gas rumah kaca yang dihasilkan. 2. Produksi energinya selalu ada. Mau kondisi cuaca bagaimanapun, PLTN akan terus jalan. Jadi mirip seperti PLTU, tetapi tanpa polusinya. By the way, mungkin ini aku aja ya, tapi aku selalu kira PLTU itu berasal dari sumber yang polusi free. Ternyata dari batu bara. Rasanya kata PLTU itu seperti greenwashing energi batu bara. Ada sebuah metrik yang penting untuk menilai sebuah pembangkit listrik, yaitu capacity factor. Capacity factor adalah rasio antara berapa banyak energi yang dihasilkan oleh sebuah sumber energi dibandingkan dengan energi maksimal teoritis kalau dijalankan dengan kapasitas full terus-menerus. Jadi capacity factor ini untuk mengukur kemampuan nyata dan juga reliabilitas. Kalau berdasarkan statistik dari US, dan jujur saya tidak dapat data untuk Indonesia dan kalau ada berarti kurang aksesibel karena ribet carinya, ini adalah capacity factor dari pembangkit listrik yang digunakan. Hydro 35%, solar 23%, angin 33%, geothermal 69%, dan nuklir itu ada di sini.
93%. Artinya nuklir itu reliable dan seringkali selalu mendekati kemampuan maksimal mereka. Sedangkan energi terbarukan itu tergantung pada kondisi cuaca. 3. Membutuhkan lahan yang lebih kecil. Untuk energi yang diproduksi, nuklir menggunakan area yang jauh lebih kecil dibanding sumber energi lainnya. Dalam tabel ini kita bisa lihat kalau per megawatt hour, nuklir membutuhkan lahan yang paling sedikit. Sumber energi lainnya bisa membutuhkan 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat area tanah yang dibutuhkan dari nuklir. Data center untuk AI itu haus listrik. Beberapa jaringan listrik lokal di Amerika sampai kewalahan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga butuh ekspansi infrastruktur. Harga listrik itu sampai naik di tempat-tempat yang ada data center. Microsoft dan Google bahkan membeli pembangkit listrik tenaga nuklir mereka sendiri karena kebutuhan energi dari AI. Jika Indonesia benar-benar ingin berkomitmen pada AI seperti mereka suka bilang, maka perlu ada infrastruktur yang bisa menampung perkembangan AI. What goes up must also come down. Apa yang mengurangi kemungkinan PLTN itu ada di Indonesia? 1. Biaya. LCOE adalah sebuah metrik yang mengambil biaya dari sebuah pembangkit listrik, seperti pembangunan, maintenance, operasional, dan fuel, kemudian membaginya dengan total listrik yang diproduksi. Menurut data dari EIA dan Lazard, LCOE dari nuklir cenderung menjadi yang paling tinggi dibanding sumber energi lainnya. Ini karena biaya kapital untuk membangun nuklir itu sangat tinggi, hampir 60-80% dari total biaya. Struktur nuklir itu rumit dan memiliki sistem keamanan yang berlapis-lapis. Selain itu, regulasi untuk nuklir itu sangat ketat dan standarnya tinggi, sehingga perlu waktu dan uang yang lebih banyak. Di Indonesia, sumber energi yang paling rendah LCOE-nya adalah pembangkit listrik batu bara. Tetapi ini bukan karena memang teknologi batu bara atau batu baranya sendiri itu murah. PLN menerima subsidi yang substansial dari pemerintah setiap tahunnya. Pada tahun 2022, subsidi dan kompensasi yang diterima itu sebesar 122 triliun atau sebesar 7,4 miliar USD. Dengan 87% dari listrik Indonesia itu datang dari PLTU Energi fosil, maka sebagian besar dari subsidi itu akan pergi ke batu bara. Selain itu, pada batu bara diberlakukan yang namanya DMO. Perusahaan penambang batu bara di Indonesia itu diharuskan untuk menjual sebanyak 25% dari batu bara mereka di Indonesia dengan harga yang discounted, yaitu sekitar $70 per ton. Bandingkan dengan harga internasional batu bara, yaitu sekitar $110 per ton. Berarti diskonnya itu sebesar 38%. Menurut analisis dari IESR, tanpa DMO ini, biaya LCOE dari batu bara bisa naik sebanyak 2,5 kali lipat. Biaya dari energi terbarukan juga menurun drastis setiap tahunnya dengan kemajuan teknologi. Dalam satu dekade, biaya dari teknologi solar dan baterai itu sudah turun sebanyak 90%. Teknologi angin sebanyak 70%. Semakin tahun, energi terbarukan itu semakin murah. Jadi secara biaya tidak begitu make sense untuk membangun PLTN. 2. Persepsi publik tentang bahayanya nuklir. Kalau kita mendengar tentang pembangkit listrik tenaga nuklir, maka menurut saya ada dua hal yang terlewat dalam pikiran, Fukushima dan Chernobyl. Dua bencana nuklir yang masih memiliki dampak pada daerah mereka dan merubah total persepsi tentang keamanan nuklir. Banyak negara yang membatalkan rencana mereka untuk mengimplementasi nuklir setelah bencana ini, dan banyak muncul organisasi yang menentang adanya nuklir. Nuklir itu sudah sama dengan bahaya dalam mindset banyak orang. Pada sebuah survei yang dilakukan oleh Batan pada tahun 2010, ditemukan bahwa 60% dari responden itu memiliki pandangan baik tentang energi nuklir. Setelah kejadian Fukushima, angka itu jatuh ke 49,5%. Tetapi nuklir itu sebenarnya lebih aman dibanding sumber energi lainnya. Nuklir itu memiliki regulasi dan standar yang ketat. Kematian dini akibat polusi udara PLTU itu jauh lebih tinggi. Belum lagi kematian karena kecelakaan pada saat penambangan batu bara. Kematian karena pembangkit listrik tenaga air itu juga lebih tinggi karena waduk yang bocor bisa terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Di kejadian Fukushima, hanya ada satu yang mati karena efek langsung dari radiasi ini. Lebih banyak kematian yang diakibatkan dari stres fisik dan mental proses evakuasi dan bencana alamnya sendiri. Pada tahun 2017, Batan kembali melakukan survei pada 4.000 responden yang berasal dari 34 provinsi. Hasil survei itu menunjukkan 77,5% support terhadap pembangunan PLTN. Jadi untuk sekarang, masyarakat Indonesia tampaknya cukup setuju dengan adanya PLTN. Itu bisa berubah dengan cepat apabila terjadi bencana nuklir lagi. Tetapi alasan selanjutnya mungkin menjadi faktor utama kenapa tidak akan ada energi nuklir di Indonesia.
hubungan antara politik dan industri energi fosil. Industri ekstraktif seperti energi fosil itu sudah lama ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang adalah salah satu tulang belakang dari ekonomi Indonesia. Sektor tambang batubara itu kontribusi sebanyak 3,6% dari GDP. Untung kumulatif 28 perusahaan industri tambang batubara dari tahun 2019 sampai 2023 itu sebesar 31,4 miliar USD. Cuman kalah dari industri banking dan lebih banyak daripada dua sektor selanjutnya digabung. Meskipun terdiri dari 260 perusahaan lebih, maka safe to say kalau industri tambang batubara itu banyak duitnya dan long standing. Dan seperti industri atau orang kaya pada umumnya, mereka mulai terlibat dalam politik. Banyak dari politikus Indonesia itu memiliki hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan orang-orang dalam industri tambang batubara. Banyak dari mereka yang memiliki kepemilikan dalam perusahaan tambang batubara, disponsor oleh perusahaan tambang batubara dalam kampanye politik mereka, atau memiliki keluarga yang merupakan bagian dari perusahaan tambang batubara. Karena saya masih ingin hidup tenang tanpa didatangin orang. But also this video is getting a tad bit too long. Saya tidak akan sebut nama secara langsung di sini, tapi di deskripsi ada sumber-sumber yang bisa kalian baca untuk cari tahu sendiri. Oleh karena itu, ada sebuah konflik of interest antara pemegang jabatan di Indonesia dengan gerakan transisi pada energi yang lebih bersih. Mereka kehilangan duit secara pribadi, kehilangan supporter untuk kampanye ke depannya, atau merugikan keluarga mereka sendiri. Maka tidak heran saja kalau kenapa adopsi teknologi terbarukan setiap tahunnya di Indonesia itu tidak mencapai target. 4. Lokasi geografis Indonesia. Salah satu faktor kenapa reaktor pada Fukushima itu mengalami kegagalan itu karena gempa bumi 9,0 yang terjadi juga menyebabkan terjadinya tsunami yang kemudian membuat sistem cooling backup menjadi tidak bekerja. Indonesia juga mengalami banyak gempa bumi. Sebanyak nomor 2 di list negara dengan gempa bumi terbanyak. Ini membuat konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir itu bisa berbahaya di daerah tertentu dan berarti hanya bisa dilakukan di daerah yang jarang terjadi gempa bumi. Apakah nuklir akan diimplementasikan di Indonesia? Susah untuk dibilang. Ada desah-desuh kalau rencana akan diimplementasikan di Indonesia di tahun 2029. Tapi ini bukan pertama kali. Di zaman pemerintahan sebelumnya juga sudah ada rencana dan selalu ditinggalkan. Begitu banyak tantangan besar yang dihadapi oleh energi nuklir, membuatnya susah untuk diimplementasi. Jika Indonesia beneran serius ingin mencapai net zero emisi, maka harus ada langkah yang konkret, bukan cuma rencana saja. Indonesia dikatakan akan komit untuk mencapai net zero emisi pada tahun 2060, tetapi RUPTL kita masih melibatkan pembangunan banyak pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Selain itu, masih tidak ada rencana konkret untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Apakah Indonesia akan bisa mencapai targetnya? Kita hanya bisa lihat ke depannya bagaimana. Itu saja dari aku. See ya.